Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sterry Rivalsendo, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 249011495048 dengan mata pelajaran Teknik Ketenagalistrikan dan asal sekolah SMK Negeri 1 Tumpaan. Dan saat ini saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas ujian kinerja PPG Guru Tertentu Piloting 2 tahun 2024. Selamat menyaksikan. Semuanya berdiri. Kepada Bapak Guru, beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, selamat pagi semuanya. Alah, lupa kurang bersemangat. Selamat pagi. Oke, jadi apa kabar orang hari ini? Semangat? Semangat. Oke, baik. Tentunya saat ini orang bersyukur orang lagi boleh bertemu dalam tatap muka untuk mata pelajaran dasar kompetensi kejuruan. Dan sebelum orang lanjut memulaikan kegiatan kita di saat ini akan didahului dengan doa, dan mohon kesediaan satu orang boleh pimpin dalam doa. Boleh? Oke, mari. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat teman kita yang sudah membuka dalam doa. Pasti semua orang diberkati ketika orang memulai segala aktivitas kita dengan berdoa. Baik, saat ini Pak Guru akan mengecek kehadiran kita. Oke, Ketua kelas, bagaimana, ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang? 2 siswa. Ya, atas nama siapa? Jadi terkait dengan topik atau materi K3LH yang akan kita bahas di hari ini merupakan pembelajaran yang sangat penting untuk kita ketahui. Apalagi kita yang belajar di bidang kelistrikan, ini merupakan materi yang sangat penting. Oke, sebelum orang masuk pada materi, orang akan sedikit ice breaking, orang akan bermain games agar supaya ketika orang memulai pembelajaran, orang boleh semangat. Ada yang tahu tentang ice breaking tepuk tangan? Sudah tahu semua? Oke, orang akan coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, ternyata semuanya mampu berkonsentrasi. Lagi materi akan kita pelajari saat ini yaitu tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup K3LH di lingkungan kerjanya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan macam-macam alat pelindung diri atau APD. Jadi itu tujuan yang akan kita capai pada saat ini. Oke, ada pertanyaan pemantik. Kira-kira apa yang dimaksud dengan K3LH? Ada yang sudah pernah dengar atau pernah googling, cari di internet, sudah pernah baca, apa sih itu K3LH? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Ya, Immanuel. Kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Itu kalau ada dalam di rumah, di dalam kerjaan, pasti kita akan menggunakan keselamatan kerja yang terpenting dalam sebelum kita melakukan proyek kelistrikan atau praktek, kita harus menggunakan dulu kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, baik sekali ya di pemahaman dari Immanuel yang mungkin sudah pernah membaca dari sumber-sumber internet dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan kedua, mengapa kita perlu? Pertanyaan kedua, mengapa bisa terjadi kecelakaan kerja saat bekerja?
Kira-kira menurut kalian apa? Ya. Karena tidak menggunakan APD. Karena tidak menggunakan APD, betul. Itu salah satu faktor yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja saat bekerja. Ya, di sini Pak Guru ada gambar, silakan melihat. Boleh? Kelihatan? Kelihatan gambar? Gambar apa ini? Gambar kecelakaan kerja. Nah, jadi gambar-gambar ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja itu sangat dekat dengan orang-orang yang bekerja sebenarnya. Dan kecelakaan itu terjadi, itu tak direncanakan. Tidak mungkin ketika orang dari rumah kemudian akan pergi ke tempat bekerja, kemudian orang sudah ketahui terlebih dahulu, oh pada jam sekian kita akan mengalami kecelakaan. Nah, itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Sehingga ini akan jadi satu tanda awas bagi kita, betapa pentingnya K3LA harus kita perhatikan, agar supaya kita terhindar dari seperti yang ada di gambar-gambar ini. Gambar pertama ada petugas PLN mungkin yang sementara memperbaiki apa itu? Hah? Apa? Sementara memperbaiki apa? Gardu. Kemudian yang kedua, gambar-gambar atau realita yang ada. Realita yang ada ketika seseorang itu mengabaikan K3LH atau melakukan pekerjaan di luar SOP, standar operasional pekerjaan. Oke, kita masuk pada pengertian K3LH. Jadi pengertian K3LH ini merupakan sebagai upaya untuk melindungi tenaga manusia agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Jadi itu pengertian K3LH. Secara keilmuan, K3LH merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit diakibatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Jadi pada pengertiannya itu K3LH. Kemudian dalam penerapan K3LH itu memiliki alasan. Kenapa? Alasan penerapan K3LH ini. Itu yang pertama, mungkin tidak terbaca, Kang. Jadi tidak terbaca. Jadi setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan. Jadi kenapa ini penerapan K3LH harus dilakukan? Semua pabrik, perusahaan yang ada itu sudah pasti harus menerapkan K3LH ini. Kenapa? Karena dia harus menjamin, si perusahaan itu harus menjamin keselamatan dari si pekerja itu. Dia harus menjamin supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semua bentuk pekerjaan itu harus menjamin. Kemudian yang kedua, setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Jadi itu harus berkolaborasi antara kita, manusia yang bekerja, dan lingkungan sekitar yang orang bekerja. Sama-sama harus menjamin untuk keselamatan itu, agar supaya terhindar dari kecelakaan-kecelakaan dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman. Nah, jadi jangan heran ketika dalam perusahaan-perusahaan tertentu itu peralatan-peralatan dievaluasi. Mungkin ada yang perlu di maintenance, ada yang perlu dilakukan perbaikan. Jadi dengan kata lain harus memastikan bahwa semua beroperasi secara baik. Jadi jangan cuma orangnya saja yang memperhatikan keselamatan kerja, tetapi peralatan-peralatan yang digunakan juga harus diperhatikan. Jangan-jangan bukan kesalahan dari manusia itu sendiri, tetapi kesalahan dari peralatan-peralatan yang ada. Peralatan-peralatan yang ada di mata orang bekerja saat itu. Nah, kemudian di sini ada bahaya kelistrikan primer dan sekunder. Jadi ada bahaya kelistrikan primer dan bahaya kelistrikan sekunder. Yang pertama, bahaya kelistrikan primer, yaitu bahaya primer merupakan bahaya yang ditimbulkan secara langsung oleh listrik. Nah, jadi contoh-contoh ini, misalnya dia terkena strom, kemudian prosedur-prosedur dalam keadaan darurat. Jadi prosedur-prosedur dalam keadaan darurat. Nah, kita yang orang teknik seharusnya lebih mengerti dan memahami satu kondisi, toh.
supaya orang dapat terhindar. Maksudnya begini, orang tahu ketika orang terjadi hal yang tidak diinginkan, prosedur yang harus orang lakukan itu apa? Jangan cepat panik, orang jangan langsung panik dan, sudah jadi begini. Harus ada langkah-langkah yang harus terambil. Orang langsung jangan panik. Biasanya orang kalau panik, itu DP pemikiran itu ndak jernih. Kemudian alat pelindung diri. Ya, sudah disampaikan tadi, alat pelindung diri itu merupakan perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja. Ini gambar alat pelindung diri. Boleh kelihatan? Boleh. Jadi dalam pekerjaan teknik, ini alat pelindung diri yang standar yang biasanya digunakan. Nah, kemudian di sini ada, tahu DP nama? Nama dari alat pelindung diri ini? Tahu? Pertama apa? Kacamata. Yang kedua? Kemudian yang ketiga? Oke, saat ini Tora akan membentuk kelompok. Jadi kelompok yang Torang bentuk ini sama seperti dengan kelompok yang Torang bentuk di pertemuan sebelumnya. Jadi silakan, kita akan membahas tentang materi ini. Jadi silakan bentuk kelompok dan Pak Guru akan membagikan lembar LKPD kepada kita sekalian. Silakan bentuk kelompok. Pak Guru akan membagikan lembar LKPD yang akan kita kerjakan di masing-masing kelompok. Jadi ada kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi pada lembar LKPD yang sudah dibagikan, silakan di situ boleh tulis nama kelompok. Nama kelompok ya bisalah orang ambil nama kelompok yang ada kaitannya dengan kelistrikan. Contoh misalnya kelompok stop kontak. Kemudian tulis juga di situ nama-nama dari masing-masing kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat pelindung diri yang benar. Jadi APD sudah disediakan, tinggal orang bagaimana cara menggunakan apa terlebih dahulu yang harus orang gunakan dalam APD ini. Silakan langsung membahas. Gimana, ada kesulitan? Boleh dimengerti? Jadi soal-soal itu dibaca supaya boleh mengerti dan memahami, dan yang terakhir nanti Tora akan melakukan demonstrasi. Jadi mungkin boleh berbagi siapa yang akan berbicara sebentar, presentasikan, jadi berbagi tugas. Di dalam proses presentasi kita di saat ini ada penilaian yang akan Pak Guru berikan, siapa yang aktif, siapa yang aktif memberikan pendapat. Jadi semua akan dinilai. Jadi silakan semua memberikan pendapat. Jadi apa yang mungkin sulit untuk dipahami? Ada soal yang susah untuk dipahami? Nomor berapa? Bisa dimengerti. Soal-soal bisa. Oke. Jadi semua harus aktif ya. Semua harus aktif di kelompok supaya dalam proses penilaian semua bisa dapat menjawab. Bagaimana? Ini presentasi mana? Tentang presentasi tentang APD. Iya. Yang sama itu kan ada 6 soal. 6 soal.
Jadi yang pertama diskusi pengertian kesehatan keselamatan kerja. Kemudian jadi mungkin orang ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa orang contohkan yang pernah orang saksikan langsung, no? Kejadian-kejadian yang orang lihat di sekitar orang, di sekitar kita, no? Kejadian-kejadian yang terjadi yang diakibatkan karena kecelakaan kerja. Jadi baiknya juga orang boleh contohkan misalnya, oh ada pernah terjadi kejadian di perusahaan A yang orang ketahui, kemudian terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja seperti apa yang pernah orang lihat pada waktu itu. Tapi kelompok ini sudah bisa. Ya bagaimana? Ini dia bisa. Ya. Ini dia bisa. Sudah sampai nomor berapa? 5. Yang pertanyaan ketiga ada contoh kejadian yang pernah terjadi di sekitar. Ada, pernah. Contoh kasus mungkin yang pernah terjadi. Distrik, Ya? pendidikan distrik. Oh iya, pernah. Ada yang pernah kesetrum? Pernah rasa? Enak. Tidak. Jadi kejadian-kejadian itu bisa orang analisa. Kenapa? Oh ternyata kesalahan saya. Kesalahan diri sendiri. Di waktu yang diberikan tinggal 5 menit. Silakan menyelesaikan soal-soal yang sudah diberikan. Sudah bisa? Kelompok mana? Kelompok mana yang bisa duluan? Lebih dulu mempresentasikan. Jadi dipastikan semua sudah ya? Sudah? Semua sudah bisa? Oke, supaya orang tidak terlalu tegang, berdiri dulu semua, berdiri. Dapat lihat, kelihatan semua sudah tegang. Mungkin karena membahas LKPD yang sudah diberikan. Kita akan bermain games dulu, kita akan ice breaking. Kita akan ice breaking supaya otak kita cair, no? Karena tadi mungkin panas atau terlalu tegang, no? Orang sedikit merilekskan. Oke, jadi di sini bisa kelihatan? Coklat warna apa? Hijau warna apa? Putih warna apa? Kuning warna? Merah warna lagi. Fokus pada warna, bukan pada kata atau bentuk. Nah. Lingkaran ini warna apa? Biru, betul. Ini warna? Merah. Kuning. Hitam. Apa? Coklat. Ini? Sama tadi. Tahu? Ini warna? Hijau. Ini warna? Coklat. Ini warna? Oke. Ini warna? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Berarti sama masih fokus, so? Kamu masih fokus. Silakan duduk. Jadi saat ini kita akan menyaksikan setiap kelompok akan mempresentasikan terkait topik yang sudah dibahas di kelompok. Silakan. Kelompok yang pertama, silakan maju. Silakan semua maju. Maju ke depan. Silakan. Oke, terima kasih sebentar yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami lanjut mempresentasikan sebentar, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok Saklar dan anggota dengan saya yang mengenalkan diri. Soal pertama yaitu 1. Diskusikan pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, kesehatan dan keselamatan kerja di bidang kelistrikan merujuk pada praktik, prosedur, dan kebijakan yang ditunjukkan untuk melindungi pekerjaan dari risiko yang berkaitan melakukan demonstrasi cara penggunaan APD dalam sebuah pekerjaan kelistrikan.
Silakan. Jadi semua memperhatikan dari kelompok yang pertamanya demonstrasikan atau praktekkan cara menggunakan APD dalam penggunaan organisasi. Yang pertama Pertama kita menggunakan sarung tangan. jadi sarung tangan harus tolong perhatikan bagian kiri. Merupakan APD yang digunakan dalam bidang kelistrikan. Oke, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Sudah bisa mengerti? Kalau sudah ada, berikan kelompok satu. Jangan lanjut. Jadi silakan. Yang lain tetap tenang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok di sini mempresentasikan tentang kajian. Sebelum presentasi, kami akan menggunakan diri. Nama saya adalah Kalikan Kuning. Silakan yang kalian sebutkan yang nomor 3. Lalu berikan nama dari kebiasaan. Pelatih dan dia memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai prosedur keselamatan, penggunaan APD dan penanganan peralatan listrik. Penggunaan APD memastikan semua pekerja menggunakan yang pertama sarung tangan. Nah, yang pertama sarung tangan. Ingin bisa dijelaskan sarung tangan ini untuk apa? Melindungi apa? Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari arus listrik dan bahan berbahaya. Mempresentasikan hasil diskusi, kemudian sudah mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan APD. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok yang kedua. Mana kelompok yang ketiga, silakan maju. Mari. Mari kelompok yang ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Tangkotong akan menginterpretasikan tugas kelompok kami. Dan kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dadan Tenas. Perkenalkan, nama saya Jonathan Menggigit. Perkenalkan, nama saya Mustafa Mangit. Perkenalkan, nama saya David Tengkok. Pertama, yang ketiga adalah melindungi pekerjaan dan kecelakaan listrik, termasuk kecelakaan listrik, kebakaran dan ledakan, menjaga cedera fisik, penyakit akibat paparan zat berbahaya dalam pekerjaan kelistrikan,
meningkatkan kesetaraan pekerjaan mengenai pentingnya keselamatan dan Silakan. Lindung di bagian kaki. Oke, terima kasih buat kelompok 3 yang sudah mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan APD. Selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan. Merujuk pada praktik prosedur dan kebijakan yang ditunjuk untuk melindungi kerja dari risiko yang berkaitan dengan kerjaan listrikan. Ini menurut aku Dia yang pertama apa? Yang pertama, kenakan helm. Nah, menggunakan helm. Dan itulah presentasi yang sudah kita ikuti bersama. Berharap kita semua dapat mengerti dan memahami apa yang sudah kita pelajari tadi berkaitan dengan K3LH. Jadi mari kita berefleksi. Kita berefleksi bahwa tentu apa yang sudah kita pelajari terkait dengan K3LH ini akan sangat membantu. Menjadi modal bagi kita semua ketika kita bekerja dimanapun kita bekerja, kita harus memperhatikan itu. Kita harus memperhatikan K3LH ini dan jangan sampai kita mengabaikan. Kenapa kita tahu sebelum kita menutup pembelajaran, mungkin ada yang bertanya berkaitan dengan materi kita saat ini. Mungkin ada yang belum dipahami, belum dimengerti, boleh ditanyakan. Nah, jadi sebagai materi tambahan di sini ada arti dan lambang dan logo K3. Jadi logo ini merupakan logo K3. Oke, demikian materi kita di saat ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang lain. Jadi, oke, dan kita akan menutup kegiatan kita dan kita akan tutup dengan doa dan mohon kesediaan satu orang untuk dapat memimpin di dalam doa. Dipersilakan. Dan berharap semua mengikuti dengan serius karena kita akan berdoa. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kita saat ini. Terima kasih dan tetap semangat menjalani hari di hari ini.